Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Berjumpa lagi bersama saya Roni Ade Saputra. Teman-teman bisa manggil saya Roni. Di sini saya ingin berbagi bersama teman-teman terkait 7 tools. 7 tools yang biasa kita gunakan atau orang-orang gunakan di dunia industri, atau 7 tools yang biasa kita gunakan di bidang-bidang industri lah pada umumnya. Ada 7. Yang pertama ada flowchart, kemudian ada check sheet, Pareto, kemudian histogram, fishbone, skitter, dan control chart. Nah, namun di sini kita nggak mungkin ngebahas semuanya teman-teman. Kita bahas salah satu aja ya. Kita ambil Pareto. Pareto diagram. Nah, Pareto diagram itu merupakan suatu diagram yang menggambarkan masalah utama menurut bobotnya teman-teman. Jadi, kalau misalnya kegunaannya yang pertama itu menunjukkan jenis persoalan utama. Yang kedua, membandingkan masing-masing jenis permasalahan terhadap keseluruhan. Yang ketiga, menunjukkan tingkat perbaikan setelah tindakan pada daerah terbatas. Dan yang terakhir teman-teman, yang keempat itu membandingkan hasil perbaikan masing-masing jenis persoalan sebelum dan setelah perbaikan. Jadi, di sini kita akan membahas tentang Pareto diagram menggunakan Minitab. Jadi, teman-teman di sini bisa install dulu ya Minitab di laptopnya masing-masing. Kita di sini menggunakan Minitab 18 ya, teman-teman. Ya, di sini kita coba dulu. Kita coba sebuah kasus lah, studi kasus gitu yang sering terjadi di industri-industri pada zaman sekarang ya. Contoh di sini masalah yang sering terjadi, kita bikin 3 kolom masalah. Kemudian di sini itu ada before. Before di sini maksudnya teman-teman adalah sebelum perbaikan ya, sebelum adanya improvement. Kemudian di sini after. Di sini maksudnya after improvement. Jadi kemudian di sini permasalahannya yang sering terjadi di dunia industri itu misalnya terjatuh. Terus yang kedua terpeleset ya, terpeleset. Terus yang ketiga tertabrak misal. Kemudian yang selanjutnya misalnya tertimpa. Kemudian terjerembab, terjerembab ya teman-teman ya. Kemudian sebelum dilakukan improvement, sebelum dilakukan perubahan, terjatuh ini terjadi berapa kali misal di sini kita bikin 7 kali, terus di sini 10 kali, kemudian di sini 33 kali, kemudian ini tertimpa ada misalnya 49 kali, terus yang ini misalnya 4 kali ya teman-teman ya. Kemudian setelah adanya improvement ada pengurangan, di sini 4 kali, yang ini 7 kali, tertabrak misalnya 24 kali, terus yang tertimpa misalnya 10 kali, dan terjerembab berubah jadi 2 kali nih. Kemudian bagaimana cara kita menganalisanya? Yang pertama kita klik start ya teman-teman, klik start, kemudian kontrol kita pilih quality tools, kemudian Pareto chart, klik. Kemudian di sini ada masalah, klik ya, double klik di sini. Di sini kita pilih before, kemudian oke. Tunggu beberapa saat, ya langsung muncul. Langsung muncul di sini before-nya. Before, ini berarti di sini maksudnya sebelum adanya perubahan atau sebelum adanya improvement. Setelahnya, lalu untuk yang after juga kita lakukan hal yang sama. Start, quality tools, Pareto chart, klik. Before diganti after. Oh maaf, before diganti after. Sebentar teman-teman, after ya. Oke, klik oke. Iya, langsung muncul di sini after, di sini before-nya nih. After sama before-nya udah muncul ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat perbandingannya, tapi di sini
range-nya before sama after nggak bisa kita bandingin kalau range-nya di sini itu berbeda ya teman-teman. Yang satu 100, yang satu 50 harus kita samain dulu. Yang ini aja kita ganti 100, double klik ya teman-teman ya. Nah, kemudian position of ticks, nah ini ya kita ganti, kita sesuaiin sama dengan before-nya. Range-nya di sini 20, terus 40, ini kelipatan 2-nya ya teman-teman ya. 60, 80, dan yang terakhir di sini 100. Oke. Klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, ada perbedaannya. Di sini before improvement, di sini after improvement. Jadi sebelum improvement, kecelakaan yang paling banyak itu adalah tertimpa. Itu kasusnya ada 49 kasus. Atau kalau di persenin itu 47,6%. Ini kasus paling tinggi teman-teman. Setelahnya ada tertabrak, ada 33 kasus. Atau 32%. Kemudian terpeleset itu ada 10 kasus. Atau 9,7%. Terjatuh itu ada 7 kasus atau 6,8%. Ini ada 4 kasus lainnya. Kemudian kita lihat setelah improvementnya teman-teman, after improvement. Tadi yang terbanyak itu ada tertimpa ya. Sekarang kita lihat, malah yang terbanyak itu tertabrak. Tapi tertabrak di sini juga telah berkurang. Awalnya ada 33, sekarang berubah jadi 24. Jadi 51,1% ya teman-teman ya. Kemudian tertimpa tadinya yang kasusnya paling banyak ya 49 kasus, sekarang jadi 10 kasus, 21,3%. Nah, kemudian terpeleset 7 kasus, terjatuh 4 kasus, dan kasus lainnya 2. Nah, di sini bisa kita lihat ternyata kasusnya udah berkurang. Oh, berarti di sini telah terjadi improvement gitu, telah ada perubahan. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen melakukan perubahan atau ingin melakukan kontrol terhadap perubahan, nah teman-teman bisa banget nih menggunakan aplikasi ini. Ini sangat direkomendasi ini. Jadi teman-teman bisa melihat tuh grafiknya, beneran ada penurunan, beneran ada perubahan atau tidak. Ini kalau untuk teman-teman yang bekerja di dunia industri, ini sangat penting nih, sangat berguna lah menurut saya. Buat adik-adik yang lagi kuliah, untuk adik-adik yang masih sekolah juga bisa nih diaplikasiin. Mudah-mudahan bermanfaat ya, bisa dicoba di laptopnya masing-masing teman-teman. Sekian, terima kasih buat perhatiannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.